Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membawakan drama tentang MSC, Mutual Security Act. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan. Tahun 1951, dunia baru sudah keluar dari kegelapan perang dunia kedua. Tapi di balik kemenangan, muncul ketegangan baru, perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba membentuk dunia sesuai ideologi mereka. Senator Smith, Ya, Pak Presiden. dunia cepat berubah. Jika kita tidak mengambil langkah tegas, komunisme akan menyebar. Komunisme sudah menyebar di Eropa Timur, bahkan Asia. Kita tidak bisa diam. Benar, Pak Presiden. Ya, memang kita perlu melindungi dunia bebas, Pak. Namun, suara rakyat kita ini sudah mulai terdengar, Pak. Mereka menginginkan pembangunan di dalam negeri. Jika kita tidak menolong negara-negara yang rusak, mereka akan mencari pelindung baru, yaitu Soviet. Pak, Ya, Pak. bantuan ini bukan bentuk kedermawanan, tapi strategi keamanan. Ya, Pak. Dan dari meja inilah sebuah kebijakan global dilahirkan. Kebijakan yang mengubah wajah politik dunia. Mutual Security Act adalah tameng melawan komunisme. Setiap dolar yang kita kirim, setiap senjata yang kita bagi adalah investasi untuk masa depan dunia yang bebas. Tapi bagaimana dengan rakyat kita, senator? Veteran perang hidup miskin, banyak partai yang jangan rumah mereka, dan harga pangan yang terus naik. Kenapa kalau kita dikirim ke luar negeri, sedangkan rakyat kita di sini masih sangat menderita? Nona, jika kita membiarkan dunia runtuh, kita juga akan ikut runtuh. Atau Amerika tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tapi juga kepentingan dunia bebas. atau pada kekuasaan dunia? Perdebatan seperti ini terjadi di seluruh negeri. Sebagian rakyat bangga menjadi pelindung dunia, namun sebagian lagi kelak-kelak menjadi polisi dunia. Ketegangan meningkat. Dunia membelah diri menjadi dua kubu. Satu sisi, Amerika dan sekutunya. Namun di sisi lain, Soviet dan negara tetangga. Sudah, Pak Presiden. Ini, Pak, kondisi terkini. Jadi, Eropa Timur sudah seluruhnya merah. Korea terbagi menjadi dua. Cina kini di bawah kamu. Jika kita tidak bertindak, domino akan terus. Ya, Pak. Ya, mungkin strategi MSC itu memang bukan hanya ekonomi, Pak, tapi kita juga harus membantu mereka dari segi militer, Pak. Kita bantu mereka bertahan sebelum terlambat sih. Boleh berencana. Ya, baik. Begitulah bantuan berubah menjadi strategi. Dunia kini di bawah bayang-bayang senjata nuklir dan keamanan menjadi komoditas politik. Tahun 1950, perang pecah semenanjung Korea. Bagi Amerika, ini adalah ujian bagi kebijakan keamanan bersama. Lagi-lagi perang. Bukankah kita baru selesai dari satu perang besar? Perang ini bukan hanya pengaruh dari dua Korea, Nona. Peperangan ini diakibatkan oleh pertarungan barat malam timur. Dan dibaliknya ada mutual security act yang bekerja. Kita diberikan dana, pelatih, bahkan senjata. Tapi berapa banyak lagi nyawa yang harus dibeli dari keamanan bersama itu? Dari perang inilah dia belajar bahwa keamanan global tak pernah benar-benar damai. Setiap perdamaian sering menuntut harga yang dibayar dengan darah. Kami, negara Jepang, dulunya pernah menjadi musuh Amerika. Tetapi setelah kalah, siapa yang membantu kami saat itu? Amerika. Mereka membantu kami, ekonomi kami meningkat, pelajaran kami dikirim
Tetapi sebaliknya ada syarat yang harus dipenuhi. Aku dulu bangga dengan kebijakan negaraku, tapi sekarang aku mulai ragu. Mungkin keamanan sejati bukan berasal dari senjata, tetapi dari saling percaya dan keadilan. Berarti sekarang dunia butuh lebih dari sekedar bantuan. Dunia butuh empati. Tahun-tahun berlalu, dunia belum benar-benar damai. Tapi dari setiap kebijakan, manusia belajar arti tanggung jawab bersama. Kami percaya keamanan dunia adalah tanggung jawab kami bersama. Namun, tanggung jawab itu harus diiringi rasa hormat terhadap kemerdekaan negara lain. Keamanan dan keadilan adalah kebutuhan dari melakukan. Kami sudah belajar arti dari kemandirian. Dan kami bangsa muda belajar untuk melatih hati terhadap tangan yang terulur, karena tak semua tangan datang tanpa maksud. Dunia tidak selalu hitam. Kami selama kita berdialog karena bersama. Dan sejarah mencatat, keamanan sejati bukan hanya tentang siapa yang kuat, tetapi tentang siapa yang dapat dipercaya. Inilah MSA. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, terima kasih tepuk tangan.